Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah bisa hadir memenuhi undangan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah mutafarik bainal kafir wal mu'min, pembeda antara orang yang iman dengan orang kafir. Wa huwa shalah, yaitu sholat. Jadi kalau kita ini masih ruku dan sujud, berbanggalah dan berbahagialah karena kita masih ditakdir menjadi mukmin. Tapi ketika kemudian sholat sudah mulai diabaikan, diundur-undur, bahkan ditinggalkan, maka harus punya kekhawatiran karena itu sudah menjadi pemisah antara mukmin dan kafir. Maka sekali lagi rasanya bangga, syukur kita membuka mata diawali dengan ketundukan kita kepada Allah, rukuk dan sujud melaksanakan sholat. Ini luar biasa. Makanya nikmat besar ini tidak ada lain kecuali kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, teladan paripurna yang setiap apapun jadi contoh. Bicaranya beliau teladan, af'aliyah beliau itu juga contoh. Maka mencontoh apapun perilaku dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan pribadi kita juga mulia seperti mulianya baginda Rasul. Maka tugasnya kita adalah sebanyak mungkin mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, itu artinya sedang menatap Rasulullah, sedang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Quran itulah Rasulullah. Maka akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Quran, dan Rasulullah adalah Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Maka sekali lagi tugasnya kita adalah mengenali Rasulullah dengan sedetail-detail, dengan sejelas-jelasnya, dengan kita ini tahu persis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat yang kita akan kaji ini diantaranya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disifati di dalam kitab-kitab terdahulu. Di ayat yang ke-40 ini masih dalam surat Al-Baqarah. Ini Allah berfirman kepada kaum Bani Israel. Allah mengatakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyya
mukhatab yang diajak bicara ini adalah kaum Bani Israil. Ini bedanya umat-umat terdahulu dengan umat Rasulullah SAW, dengan kita umat-umat Rasulullah. Kalau umat terdahulu itu Allah manggilnya dengan jangkar. Jangkar itu manggil dengan namanya langsung. Bani Israel itu dipanggil dengan ya Bani Israel. Ketika Allah memanggil nabi-nabi terdahulu pun dengan panggilan namanya langsung, ya Musa, ya Isa. Tapi ketika Allah memanggil baginda Rasulullah SAW itu gak pernah memanggil dengan namanya, gak pernah manggil jangkar. Pasti dipanggil dengan panggilan kemuliaan, kehormatan, ya Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Pun demikian dengan umatnya. Umatnya Rasulullah SAW pun tidak pernah dipanggil dengan ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, tidak pernah. Tapi dengan panggilan kemuliaan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini bedanya kelas umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil saja dengan panggilan kemuliaan. Nah, termasuk di ayat ini Allah sampaikan ya Bani Israil azkuru ni'mati allati, wahai Bani Israil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah ni'mati allati, nikmat allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kaum Bani Israil. Di antaranya adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami berikan faddaltukum, keutamaan, kemuliaan kalian di atas manusia-manusia yang lain saat itu. Jadi ada nilai lebihnya dibanding dengan kelas-kelas manusia yang lain. Nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israil juga diantaranya banyak yang kemudian Nabi Rasul diutus untuk mereka. Jadi mereka banyak yang membimbing, banyak yang mengarahkan. Di antara nikmat yang Allah berikan juga adalah dimerdekakan dari kungkungan Fir'aun. Yang dulu di zaman Fir'aun, kalau ada kaum Bani Israil perempuannya itu hamil, itu diawasi. Kalau lahir laki-laki maka langsung dibunuh. Bahkan kemudian dikejar-kejar, dipinggirkan sampai Nabiullah Musa alaihissalam ini kemudian memerdekakan mereka dari jajahan Fir'aun. Nah, ini adalah nikmat yang besar yang disuruh untuk ingat dan diikat janjinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya nanti juga harus mengikuti Rasul terakhir, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebutkan wa aufu bi ahdi, penuhilah janji alladzi ahadtahu ilaikum minal iman bi Muhammadin, yaitu janji mengimani Nabi dan Rasul terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka itu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, justru kemudian mendustakan, bahkan kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara jelas dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab terdahulu baik Zabur, Taurat dan Injil, itu sudah dijelaskan tentang siapa Nabi yang terakhir, karakternya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Ini detail di dalam
kitab Taurat, Zabur dan Injil yang mereka baca, yang mereka pelajari. Bahkan kenalnya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mereka kenal betul dengan Nabi yang terakhir itu sosoknya seperti apa dan punya sifat akhlak yang seperti apa. Gambarannya mereka itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini luar biasa. Allah mengilustrasikan, menggambarkan betapa detailnya orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani kenal dengan Nabi Muhammad. Padahal tentu saat itu Nabi Muhammad itu belum dilahirkan, tapi sangat detail. Kata Allah menggambarkan mereka, alladzina atainahumul kitab. Alladzina yaitu orang-orang ataina yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia. Dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum lahir Nabi Muhammad, tapi mereka mengenal. Bahkan mengenalnya bukan hanya sekedar kenal, tapi kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Kita tahu kalau punya anak, punya putra putri, pasti detail kita kenalnya. Anak kita biasanya hobinya apa, senangnya apa, sifatnya seperti apa, biasanya bangunnya jam berapa, kalau makan kesukaannya apa, temannya siapa, biasanya kongko, main di mana. Ini kita tahu persis. Sifat-sifat karakteristiknya seperti apa kita tahu persis. Nah, itulah orang-orang dulu termasuk kaum Bani Israel disifati mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri, saking detailnya. Maka aslinya mereka itu nunggu-nunggu Nabi yang terakhir sebagai Khatamul Anbiya itu kapan mau dilahirkan, kapan mau diutus. Jadi mereka aslinya nunggu-nunggu, mereka aslinya rindu terhadap Nabi yang terakhir. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, diputus oleh Allah, ternyata Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, bukan dari kelompok mereka. Nah, ini kemudian muncul penyakit yang namanya hasud. Nah, hasud ini menjadi penyakit yang membahayakan kita, penyakit yang bahaya yang menjadikan mereka itu akhirnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena hasud ini. Maka hasud ini bisa jadi kemudian akhirnya menjadi raddul haq, menolak kebenaran. Ketika orang terjangkit penyakit hasud, ini biasanya satu raddul haq, kemudian mereka akhirnya terjangkiti penyakit yang namanya al-kibar, sombong. Nah, ini menjadi bahaya. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit hasud. Penyakit-penyakit iri, dengki, hasud, bahkan kemudian hasud ini bisa menjadi penyakit yang menolak kebenaran. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi janji yang diikat, yang disampaikan oleh kaum Bani Israel diantaranya adalah mengimani terhadap baginda Rasulullah SAW sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup dari para nabi. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ternyata dari bangsa Arab, bukan dari kelompok mereka. Mereka kemudian akhirnya menolak, bahkan mengingkari kenabian baginda Rasulullah. Nah, ini adalah di antara penyakit-penyakit yang dijangkiti atau menjangkiti kaum Bani Israel, yaitu raddul haq, menolak kebenaran kerasulan baginda Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sampaikan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah bima anzaltu terhadap apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa-apa yang ada di dalam yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kitab yang terdahulu, Zabur, Taurat dan Injil. Jadi perintahnya Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Imanlah terhadap Al-Quran. Yang Al-Quran itu fair. Fairnya Al-Quran adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang disampaikan oleh Taurat, disampaikan oleh Zabur, disampaikan oleh Injil. Yaitu apa? Tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar, yang dikatakan benar, ini fairnya Quran. Jadi fairnya Quran, dan Quran ini bukan kemudian menyendiri. Ada sanadnya, sambungan dengan nabi-nabi terdahulu dan juga dengan kitab-kitab terdahulu. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW beruntung mengimani Al-Quran, karena Quran ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari Quran. Nah, ini kemudian dalam faktanya Bani Israel adalah orang yang paling getol, orang yang paling mengingkari ketika Al-Quran turun, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih remaja, kemudian diajak oleh pamannya Muhibah mau ke Syam dalam rangka dagang. Ini ketemu dengan pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah tahu bahwasanya ini anak bukan sembarang anak. Dari irhasul linubuwah, dari tanda-tanda kenabian, semuanya plek ada di dalam pribadi Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Ketika Muhammad remaja ini jalan, maka tidak pernah kepanasan, karena senantiasa beliau dinaungi oleh awan. Ketika beliau berteduh di bawah pohon, maka pohonnya yang mengikuti di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada. Kemudian wajahnya itu bersinar, ucapannya senantiasa menyentuh hati, ucapannya tidak pernah dusta. Ucapannya senantiasa menjadikan orang lain, orang yang diajak bicara itu nyaman. Jadi walhasil bahwa Bukhairah ini tahu persis ini bukan sembarang anak. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Thalib, paman beliau, ini anak jenengan? Maka Abu Thalib mengatakan bahwasanya ya, ini anak saya. Maka Bukhairah sempat gelo luar biasa, kecewa luar biasa. Karena apa? Di antara ciri Nabi terakhir itu bapaknya meninggal dunia. Kok ini masih ada bapaknya? Karena Abu Thalib saat ditanya mengaku bahwa beliau ini bapaknya. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, nah, kenapa? Apa ada masalah? Maka Bukhairah kemudian menjelaskan, saya melihat ada tanda-tanda kenabian di anak ini. Irhasul linubuwah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil, ada semuanya di anak ini kecuali satu, yaitu anak ini masih punya bapak. Maka kemudian Abu Thalib menjelaskan, saya ini sebetulnya pamannya, bapaknya anak ini telah meninggal dunia. Maka ketika mendengar penuturan Abu Thalib ini, Bukhairah luar biasa senang. Yang tadi kecewa berat, senang luar biasa, tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan calon nabi.
Maka kemudian Bukhairah ini akhirnya memberikan saran kepada Abu Thalib bahwasanya anak ini tolong jangan dibawa ke Syam, karena orang-orang Bani Israel ini pasti akan tahu kalau ini adalah calon nabi, dan kalau ini mereka tahu calon nabi dan tidak dari kelompok mereka, ternyata dari bangsa Arab, maka pasti anak ini akan dibunuh. Maka kemudian diberikan saran bahwa pulang saja, kembali saja ke Mekah. Akhirnya apa? Muhammad remaja ini akhirnya balik lagi ke Mekah. Ini berkat Bukhairah yang tahu tentang tanda-tanda kenabian. Karena memang di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil seperti tadi digambarkan oleh Al-Quran, kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu detail kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Makanya hasil kemudian Nabi Muhammad tidak melanjutkan perjalanan muhibah berdagang sampai ke Syam, tetapi akhirnya pulang lagi berkat saran dari pendeta Bukhairah. Andai kata Nabi Muhammad SAW ini melanjutkan perjalanan ini, kata Bukhairah pasti dibunuh, karena mereka yakin tahu persis ini ciri-cirinya sama, semuanya ada di dalam anaknya. Maka akhirnya kembalilah baginda Rasulullah SAW dan selamat dari percobaan pembunuhan dari orang-orang Bani Israel. Jadi fairnya Quran adalah musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. Jangan jadi orang yang kafir terhadap Quran. Makanya wa aminu bima anzaltu, berimanlah terhadap Al-Quran yang telah Allah turunkan. Wa la tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan menjual ayat Quran ini samanan qalila dengan harga yang murah. Artinya apa? Bahwasanya Quran ini punya nilai yang tinggi. Jangan diobral hanya kepentingan-kepentingan politik misalnya, kemudian Quran ini ditafsir-tafsirkan sesuai dengan selera, dengan kepentingan, dengan apa yang mereka inginkan. Ini namanya samanan qalila. Jadi idealisme Quran akhirnya hilang. Maka Quran mengingatkan bahwasanya wala tashtaru bi ayati samanan qalila, wala tastabdilu, jangan mengganti nilai-nilai luhur Quran. Jangan menjual, jangan menggadaikan nilai-nilai pelajaran dalam Al-Quran ini samanan qalila hanya untuk mendapatkan dunia yang sifatnya sementara. Maka Quran ya, meskipun kita kadang-kadang belum bisa melaksanakan 100%, maka kebenarannya harus kita yakini secara mutlak bahwa kita ini mungkin belum bisa ideal seperti yang diharapkan oleh Quran, tetapi jangan pernah menolak ajaran-ajaran yang ada di dalam Quran. Misalnya yang sering kemudian kita belum bisa mengamalkan Quran itu misalnya dalam hal waris. Ini waris ini seringkali kemudian kita melakukannya dengan apa yang jadi logika pikirannya kita, bukan menjadi logika pikirannya Al-Quran. Ini seringkali di dalam masyarakat, meskipun Quran itu sudah detail bagaimana membagi harta yang ditinggalkan oleh mayit ini dengan ketentuan-ketentuan yang sangat rigid, sangat jelas. Atau misalnya Quran memberikan solusi jalan keluar dalam problem-problem masyarakat atau problem-problem keluarga, misalnya dengan poligami. Ini seringkali orang-orang kadang menolaknya dengan menolak yang sangat keras, menutup mata bahwa ini adalah solusi jalan keluar, bahwa pintu darurat yang Allah berikan yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain itu mengesahkan satu, tetapi tidak boleh poligami, tapi seperti mengesahkan untuk berbuat serong. Nah, ini
bahayanya di dalam menjaga silsilah nasab. Kalau kemudian menikah satu tetapi membolehkan untuk istilahnya jajan kemana-mana, maka Quran dengan memberikan solusi jalan keluar, yaitu pintu darurat. Namanya saja darurat, bisa dipakai bisa tidak, menjadi pilihan kita. Tetapi ini solusi. Karena apa? Menjadi problem-problem dalam kemasyarakatan maupun problem dalam keluarga. Jadi kalau kita ini belum bisa menerima 100%, jangan menolak. Karena raddul haq, menolak kebenaran yang kadang kita belum mampu melaksanakannya, ini khawatir menjadikan kita ini terjadi penyakit yang namanya al-kibar, sombong. Karena di antara ciri sombong adalah raddul haq, menolak kebenaran. Maka ketika kita belum bisa melaksanakan, lebih baik mungkin diam saja, jangan banyak komentar, apalagi beropini, apalagi kemudian melakukan satu pergerakan yang nuwun sewu, misalnya pergerakan menolak poligami, pergerakan menolak cara-cara membagi waris dengan waris seperti yang disampaikan oleh Quran. Ini adalah namanya bagian dari menolak kebenaran. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka diingatkan oleh Allah, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang pertama mengingkari Quran, baik semuanya maupun sebagian. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ini untuk kajian pagi hari ini sampai ke ayat 41. Ditutup dengan wa iyya fattaqun, dan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bertakwa. Jadi ini adalah ujung pengharapan Allah dari apa yang semua disampaikan, diajarkan oleh Allah. Wa iyya fattaqun, hanya kepadaku kami harapkan kalian ini bertakwa, takut, tunduk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.